أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tanpa rasa bosan kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang senantiasa kita sembah dan kita puja hingga ke saat ini. Dengan rahmat, dengan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman di dalam kehidupan kita, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Sungguh beruntunglah kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Al-Qur'an Al-Karim, kedua-duanya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya senantiasa khawatir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya senantiasa risau akan kehidupan umatnya, terutama umat Nabi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu mencintai kita para hadirin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu mengambil berat tentang kehidupan kita di akhir zaman sekarang ini. Walaupun kita tidak hidup sezamannya, walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa, bahkan di akhir-akhir kewafatannya, baginda masih bertanya kepada Jibril alaihissalam, bagaimana keadaan ummah, bagaimana ummati. Itulah kerisauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat di akhir zaman. Wahai hadirin yang dimuliakan Allah, kenalilah diri kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan berselawat ke atasnya. Kita semua butuh akan syafaat pertolongan pada hari kiamat kelak, terutama syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keyakinan kepada kita, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi salat. Semulia-mulia manusia pada hari kiamat kelak yang paling dekat denganku, yang aku akan kenal dengannya, adalah orang-orang yang banyak berselawat ke atas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerisauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat akhir zaman ini Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an melalui lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh nafi dengan perkembangan zaman sekarang ini, semakin berkembangnya teknologi, maka tanpa kita sadar pergeseran demi pergeseran terasa begitu besarnya, sehingga semakin dangkalnya rasa iman di dalam dada kita umat Islam. Akhlak semakin hilangnya di dalam proses dalam kehidupan kita, terutama bagi umat Islam. Hilangnya akhlak, hilangnya iman, ini disebabkan perkembangan zaman dan kita sendiri belum siap dengan perkembangan itu, terutama bagi kita umat Islam. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu
banyak para ulama menafsirkan lemah di sini. Ada yang mengatakan lemah ekonomi, benar. Lemah pendidikan, betul. Bahkan para alim ulama ijma' mereka mengatakan lemahnya sini dzurriyyatan di'afa, yaitu lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama umat Islam di akhir zaman. Harus ada kekhawatiran ini bagi setiap ayah. Kadang-kadang maaf di kehidupan kita terlalu memberikan penekanan terhadap pendidikan anak-anak kita tentang pendidikan dunia mereka. Tidak salah, namun berikanlah keseimbangan di dalam dunia. Setelah kita menghantar anak-anak kita di sekolah formal, kadang-kadang kita merasa belum cukup, kita hantar mereka les private. Tidak salah, namun pernahkah kita mengkhawatirkan bagaimana pendidikan agamanya? Pernahkah kita memikirkan bagaimana perkembangan dengan Al-Qurannya? Yang kita semua sadar bahwa kita akan pergi, kita akan pulang menghadap Allah. Kita akan butuh kepada di antara doa-doa daripada anak-anak kita. Bukankah itu kita sadar ketika kita mati, salah satunya yang akan mendatangkan manfaat bagi orang tua adalah doa-doa anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua. Maka jadikanlah anak-anak kita sebagai tabungan bagi kita. Jadikanlah generasi kita, anak-anak cucu kita sebagai investasi kita, saham yang senantiasa akan membawa keuntungan kepada kita. Kalau kita lihat, kalau kita baca, sekarang ini kebanyakannya generasi muda, terutama umat Islam, hancur. Iman kita hilang. Maka ada peran orang tua, para hadirin. Ada peran kita selaku ayah demi untuk memanggil mereka kembali ke jalan Allah, dekat kepada Al-Quran. Ini adalah tanggung jawab kita yang kita akan diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di dalam dunia kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang pengusaha besar. Alhamdulillah. Kita mempersiapkan anak kita akan menjadi seorang direktur, bagus. Namun pernahkah kita mempersiapkan anak-anak kita yang ketika kita mati kelak dia menjadi imam ketika kita sudah tidak mampu untuk sholat? Pernahkah kita mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya mereka akan memakaikan baju iktikafan kepada kita ketika tangan kita sudah tidak bisa kita gerakkan? Pernahkah kita mempersiapkan anak-anak kita yang nantinya mereka akan memandikan kita ketika kita sudah tidak mampu untuk mandi sendiri? Dan ini sudah pasti akan kita alami para hadirin. Siapapun, saya, Anda, semua kita akan mengalami perkara ini. Maka siapkanlah anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesalahan dosa bagi kita ketika kita kejar dunia kita, tidak dosa. Namun Allah di dalam Al-Quran memberikan garis panduan, wa bataghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memberikan pemberitahuan, kejarlah olehmu akan akhirat, namun dunia jangan engkau lupakan, karena Anda semua hidup di muka bumi. Maka jadikanlah sekarang ini apapun yang kita miliki di dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai jembatan menuju masa depan kita yang akhir, yaitu masa depan fil akhirati hasanah. Jadikanlah semua apapun kenikmatan dunia ini yang akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembalilah kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang mulia ini, banyakkanlah kita membaca sirah-sirah nabawiyah sehingga akan mencintai baginda Rasulullah, akan senantiasa mencintai akan sunnah-sunnah dan wasiat-wasiat yang telah ditinggalkan demi untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله